Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini daripada penafsiran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha, bahwasanya salah satu tanda kiamat kata Rasulullah adalah budak-budak perempuan itu melahirkan tuan-tuannya. Di antara penafsirannya adalah kasratul uquq, yaitu banyaknya kedurhakaan, banyaknya orang-orang, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sehingga seorang anak itu bermuamalah, menjadikan orang tuanya, ibunya, yaitu menjadikan ibunya seakan-akan ibunya itu adalah pembantunya. Dia suruh sana sini, dia suruh ini itu. Seakan-akan ibunya itu adalah pembantunya, padahal ibunya bukan pembantunya. Islam juga mewajibkan kita apabila kita mampu untuk menolong orang-orang yang menzalimi. Dengan apa? Yaitu dengan menahannya, dengan melarangnya, dengan mencegahnya supaya dia tidak terus melanjutkan kezalimannya. Dari hadis tersebut dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama yaitu Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan tentang fawaid mustanbatah minal hadithi Jibril alaihi salam, yaitu faedah-faedah yang bisa diambil daripada hadis Jibril alaihi salam yang telah berlalu kita sampaikan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang pertama adalah al-haditsu syamilun li usulin azimatin fil Islam. Hadis Jibril tersebut mengandung, mencakup untuk dasar-dasar, asas-asas yang sangat agung, yang sangat luar biasa, yang sangat besar di dalam Islam. Walidha qala al-Qurtubi, maka untuk itu al-Imam al-Qurtubi, salah seorang imam mufassir, bahkan Imam al-Qurtubi juga disebutkan sebagai Syekhul Mufassirin, syekhnya, guru-gurunya para ahli tafsir. Beliau mengatakan an hadzal hadis, tentang hadis ini, yaitu hadis Jibril, yasluh an yuqalu lahu ummus sunnah. Hadis ini cocok, sangat pantas dikatakan atau disebutkan sebagai pokok sunnah atau inti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua adalah fihi dalilun ala tafriqi bainal islami wal iman. Dalam hadis ini ada sebuah dalil yang menunjukkan atas perbedaan antara Islam dan iman, atau al-Islam dan al-iman. Yaqulu ahlul ilmi, para ulama mengatakan tentang hal ini,
idza ijtama'a iftaraqa, yaitu apabila Islam dan iman berkumpul dalam sebuah ayat atau sebuah hadis, disebutkan bersamaan dalam sebuah ayat ataupun sebuah hadis, yakni ayat Al-Quran atau sebuah hadis Rasulullah SAW, maka iftaraqa, yaitu maknanya berbeda, punya makna yang berbeda antara Islam dan iman. Wa idza iftaraqa ijtama'a, dan apabila disebutkan salah satu, ini salah satunya, baik itu Islam ataupun iman, di dalam sebuah ayat Al-Quran ataupun sebuah hadis Rasulullah SAW, maka ijtama'a, maka Islam itu terkandung di dalamnya makna iman. Begitu juga dengan iman terkandung di dalamnya makna Islam. Itu kalau disebutkan salah satunya dalam sebuah ayat ataupun sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ijtama'a fi haditsin wahidin, maka apabila berkumpul antara al-Islam dan al-iman disebutkan dalam sebuah hadis, fal maqsudu bil Islam al-a'mal al-zahirah, maka makna Islam dan iman itu berbeda-beda kalau disebutkan dalam sebuah ayat atau sebuah hadis bersamaan. Maka Islam itu maksudnya adalah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang nampak, yang zahir. Itu maksud daripada al-Islam. Dan al-iman, wal iman al-a'mal al-batinah, dan iman itu maksudnya adalah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni idza ijtama'a iftaraqa fil ma'na, yaitu apabila kata al-Islam dan al-iman berkumpul dalam sebuah ayat dan sebuah hadis, maka iftaraqa, berbeda di dalam maknanya. Terdapat perbedaan makna antara Islam dan al-iman. Wa idza iftaraqa, apabila disebutkan salah satunya, dzukira wahidun faqat, yang disebutkan salah satunya, minhuma, dari keduanya, fi hadisin aw ayatin, dalam sebuah hadis atau sebuah ayat, ijtama'a fil makna, yaitu berkumpulnya dua makna dalam sebuah kata, fil makna al-Islam wal iman, yaitu di dalam kata Islam itu ada makna iman, di dalam makna iman ada kata Islam, ada makna Islam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga adalah fil hadithi dalilun ala anna a'zama martabatin yata'amalu fiha al-'abdu ma'a rabbih hiya martabatul ihsan. Dalam hadis ini ada sebuah dalil yang menunjukkan bahwa derajat, tingkatan yang paling agung, yang paling besar, yang paling tinggi, yang mana seseorang hamba itu bermuamalah, berhubungan dengan Rabbnya, yaitu tingkatan ihsan, tingkatan al-ihsan. Wal ihsanu lahu martabatan, dan ihsan itu sendiri punya dua tingkatan. Al-ihsan itu punya dua tingkatan. Martabatut talab,
Yang pertama, tingkatan pertama adalah tingkatan talab, yaitu tingkatan permintaan atau meminta. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Itu dalam kalimat bahwa sesungguhnya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bi an ya'tarika minadh-dhulli wal khudu', yaitu engkau ketika beribadah itu diliputi dengan kerendahan diri yang sangat-sangat dan kekhusyukan yang sangat-sangat khusyuk, bahwa engkau berada di hadapan Sang Khaliq, yaitu Sang Pencipta yang memiliki segala-galanya, yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Yaitu engkau beribadah seakan-akan bahwa engkau merasa bahwa engkau sangat-sangat rendah, bahwa engkau sangat-sangat terhina, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau sangat-sangat khusyuk di dalam beribadah tersebut. Fa in ajasta, maka apabila engkau tidak mampu seperti itu dalam beribadah, an hadhil martabah, fa in ajasta an hadhil martabah, apabila engkau tidak mampu dengan tingkatan ini, faltakun ibadatuka bi martabatin harab, maka hendaklah ibadah kamu itu atau engkau beribadah itu pada martabah yang kedua, yaitu pada martabah bahwa engkau ada rasa takut. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yaraka, itu dalam kalimat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa melihat kamu. Wahya marhalatun harab, yaitu marhalah tingkatan harap, engkau lari. Engkau lari bukan lari menjauh dari Allah, bukan kabur dari Allah. Wa khauf, begitu juga engkau takut. Jadi takut kepada Allah itu, lari kepada Allah itu bukan lari menjauh, bukan takut menjauh, tapi takut mendekat. Yakni dengan takut maka kita akan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dengan takut maka kita akan mau beribadah, mau beramal, mau melaksanakan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu martabah yang kedua. Engkau lari kepada Allah, engkau takut kepada Allah di dalam beribadah. Fa inna Allah azza wa jalla muttali'un 'alaika, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu mengawasimu, selalu mengawasi, melihat kamu di dalam kamu beribadah dan di luar kamu ketika kamu tidak beribadah. Wa hadhil martabah aqallu minal ula, dan martabah ini otomatis lebih rendah dibandingkan martabah yang pertama tadi, itu martabah talab. Wal khasir khusrana azima, dan yang paling rugi adalah rugi keduanya. Jadi kedua-duanya dia dalam beribadah tidak dapat. Wal khasiru khusranan aziman alladhi lam yanal la at-talab walal harab walal khauf. Itu ketika dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, dia tidak mendapatkan martabah talab, juga dia tidak mendapatkan martabah harab ataupun martabah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Wa katsirun minan nas ya'mal a'malan la raghiban fiha wala rahiban. Dan kebanyakan manusia, kalau kita lihat misalnya, yang mungkin yang nampak yang zahir, mereka beramal dengan banyak sekali amalan-amalan, banyak sekali ibadah-ibadah yang mereka itu tidak ada rasa cinta padanya dan juga tidak ada rasa takut daripadanya. Kalau seandainya dia tidak
melakukan ketaatan tersebut. Ya. Ini penting sekali bagi kita bahwa dalam kita beribadah itu ada pilar-pilarnya. Dalam kita beramal itu ada pilar-pilarnya. Pilar ibadah itu yang pertama adalah hub, misal. Hub. Itu pilar ibadah ada 3. Yang pertama adalah al-hub, cinta. Yang kedua adalah khauf, takut. Yang ketiga adalah raja, mengharap. Cinta, takut, dan mengharap apa-apa yang ada di sisi Allah merupakan pilar sebuah ibadah. Merupakan pilar sebuah ketaatan kepada Allah. Merupakan pilar sebuah amalan salih yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat adalah fihi dalilun ala anna al-malaikata yatashakkaluna fi hay'atir rijal. Dalam hadis ini ada sebuah dalil bahwa para malaikat itu dengan izin Allah bisa menyerupai orang laki-laki ataupun kaum laki-laki dengan izin Allah semuanya. Kaum muslimin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima adalah husnul adab fil julusi baina yaday al-muallim, yaitu bagusnya adab. Dalam hadis ini ada bagusnya adab ketika kita duduk di antara atau di hadapan guru kita, di hadapan pengajar kita, di hadapan ustadz kita, di hadapan dosen kita, di hadapan orang-orang yang menyampaikan ilmu kepada kita, menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada kita, baik untuk dunia kita, lebih-lebih untuk akhirat kita. Hendaknya kita memperbaiki adab duduk di depan orang-orang yang memberikan, mentransfer ilmu kepada kita untuk kebaikan kita di dunia dan lebih-lebih untuk kebaikan kita di akhirat. Kaum muslimin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keenam adalah fihi dalilun ala anna lis-sa'ati alamatin wa annahu la ya'lamu anis-sa'ati illa Allah azza wa jalla. Di dalamnya ada sebuah dalil bahwa kiamat itu ada tanda-tandanya dan bahwasanya tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Bagaimana keadaan ketika kiamat? Tidak ada yang bisa membayangkannya. Tidak ada yang mengetahuinya kapan terjadi kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara kiamat perkara yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat luar biasa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-7, min ta'wilin an talidal amatu rabbataha kathratul uquq hatta yu'amilal ibnu ummahu ka'annaha khadimah, wa hadha musyahid fi waqi'ina wa kathir. Wahdar an takuna anta mimman yadkhul fi alamatin hadhihi, yakni fi alamatis sa'ah hadhihi. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini daripada penafsiran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha, bahwasanya salah satu tanda kiamat kata Rasulullah adalah budak-budak perempuan itu melahirkan tuan-tuannya. Di antara penafsirannya adalah kasratul uquq, yaitu banyaknya kedurhakaan, banyaknya orang-orang, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sehingga seorang anak itu bermuamalah,
menjadikan orang tuanya, ibunya, yaitu menjadikan ibunya seakan-akan ibunya itu adalah pembantunya. Dia suruh sana sini, dia suruh ini itu, seakan-akan ibunya itu adalah pembantunya, padahal ibunya bukan pembantunya. Dan ini banyak kita saksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan banyak, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka berhati-hatilah kita, baik kami ataupun kita semua, antum-antum semua, kaum muslimin semuanya, daripada masuk ke dalam tanda-tanda kiamat ini. Karena ini perkara yang besar, ya, ini durhaka kepada orang tua, khususnya ibu, juga bapak-bapak kita, ayah-ayah kita. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menjadikan ibu kita, menjadikan bapak-bapak kita, menjadikan ibu-ibu kita, bapak-bapak kita sebagai pembantu-pembantu kita. Jangan dan jangan. Haram. Durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar. Dosa besar. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada faedah-faedah yang bisa diambil tersebut dalam hadis Jibril tersebut, ada juga qawaid yang bisa diambil dari hadis Jibril. Dari hadis Jibril tersebut, yaitu qawaid mustanbatah minal hadis. Kaedah-kaedah yang bisa diambil dari hadis Jibril tersebut, di antaranya adalah yang pertama, qaidatun fil fitya, yaitu kaedah di dalam kita berfatwa ketika orang-orang bertanya atau seseorang bertanya kepada kita. Qaulu, itu perkataan Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui, Allah yang maha mengetahui, Allah yang sangat mengetahui. Itu Allahu a'lam. Rif'atun, itu suatu kemuliaan, suatu ketinggian, suatu kebaikan. Kata-kata wallahu a'lam itu bukan kata-kata yang hina, bukan kata-kata yang bodoh, bukan kata-kata yang rendah, tapi rif'ah. Yaitu kata-kata yang meninggikan derajat kita, kata-kata yang menyelamatkan, yang bisa menyelamatkan kita, wasilah untuk menyelamatkan kita. La saqitah, bukan kata-kata yang menjatuhkan kita, bukan kata-kata yang bisa menghinakan kita, enggak. Contohnya apa? Contohnya yaqulu Uqbah bin Muslim, ada seorang tabi'in yaitu Uqbah bin Muslim berkata, "Sahibtu Ibnu Umar." Aku telah menemani bersahabat dengan Ibnu Umar. Arba'atan wa thalathun, yaitu syahran, 34 bulan. Aku bersama Ibnu Umar radhiyallahu taala an, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, anaknya sahabat yang mulia itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Fakatsirun ma kana yus'al fayaqul. Maka kebanyakan yang ditanyakan kepada beliau dari pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin, beliau menjawab dengan la adri, aku tidak tahu. Aku tidak tahu, itu jawaban beliau. Banyak sekali persoalan, pertanyaan, masalah yang ditanyakan kepada beliau, beliau menjawab, yaitu Ibnu Umar, la adri, jawaban beliau. Aku tidak tahu. Itu jawaban siapa? Jawaban Ibnu Umar, sekelas sahabiyun jalil, anaknya sahabat yang mulia, mengatakan la adri, aku tidak tahu. Thumma yatafitu ilayya. Kemudian Ibnu Umar setelah mengatakan la adri, aku tidak tahu, dia menoleh kepadaku. Apa katanya? Apa kata Ibnu Umar kepada Uqbah bin Muslim? Atadri ma yuridu haula? Wahai Uqbah bin Muslim, apa kamu tahu apa yang diinginkan oleh mereka itu? Mereka itu bertanya kepadaku tentang masalah ini, masalah itu, tentang soal ini, soal itu. Apa yang mereka inginkan daripadaku? Kamu tahu? Apa kata Ibnu Umar? Yuridu an yaj'alu buhurana jisran ila jahannam. Mereka itu ingin menjadikan punggung-punggung kami, pundak-pundak kami sebagai titian mereka ke neraka jahannam.
ingin menjadikan pundak-pundak kami, punggung-punggung kami sebagai titian menuju neraka jahanam. Itu yang mereka inginkan. Maka aku menjawab, la adri, aku tidak tahu. Ini pelajaran berharga jemaah sekalian. Ketika ditanya suatu masalah, suatu pertanyaan, suatu hal kita tidak tahu, jawab saja la adri, wallahu ta'ala a'lam. Itu adalah kemuliaan, kebaikan, keselamatan bagi kita. Jangan sok-sokan. Karena kita tidak tahu dengan jawaban yang salah, dengan jawaban yang melenceng, bahkan jawaban yang menyesatkan, bahkan bisa-bisa jawaban itu mengkufurkan orang bertanya. Ini masalah besar, ini dosa besar, ini ancamannya neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Kita berani mengatakan bahwa kita tahu, padahal kita tidak tahu. Tidak boleh. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Lebih dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.